Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba lihat sedikit ya tentang spesifikasi dari laptop gaming baru Lenovo Legion ya. Ini Lenovo Legion memang tahun kemarin di tahun 2019 kita kenal bahwa mereka menghadirkan beberapa line up untuk laptop gamingnya, yaitu Lenovo Legion dengan harga yang saya bisa katakan cukup murah di pasaran ya, dan sangat laku karena berbagai fitur yang ditawarkan dengan harga yang lumayan terjangkau ya untuk seri gaming. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah penerus dari Lenovo Legion Y540. Nah, untuk tahun 2020 ini ternyata Lenovo itu memberikan penamaan yang baru untuk line up Legion ya. Kalau melihat yang tahun 2018 dan 2019 kemarin, adanya kan Lenovo Legion Y530, kemudian di 2019 bertambah 10 ya, jadi Lenovo Legion Y540. Ya, logikanya kalau tahun 2020 ya harusnya Lenovo Legion Y550. Sedangkan ternyata Lenovo ini merevisi penamaan untuk seri gaming di Legion-nya menjadi Lenovo Legion 5 dan Lenovo Legion 7. Kalau yang 5 itu penerus dari Y540, kalau yang 7 itu penerus dari Y740. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah yang Lenovo Legion 5. Nah, untuk Lenovo Legion 5 sendiri ini sebenarnya ada dua varian dari spesifikasinya. Kita bisa lihat ada yang Lenovo Legion 5i, kemudian ada yang Lenovo Legion 5. I itu singkatan dari Intel ya. Jadi kalau Lenovo Legion 5i itu menggunakan prosesor Intel generasi 10 untuk seri H. Kemudian untuk yang Lenovo Legion 5 itu menggunakan prosesor AMD Ryzen 4000. Nah, di sini kita bisa lihat untuk prosesornya, untuk yang Lenovo Legion 5i itu menggunakan prosesor Intel generasi 10 seri H itu hingga 6 core 12 thread. Kalau kita bicara 6 core 12 thread berarti berdasarkan video yang saya pernah publish kemarin, itu berarti hanya menggunakan Intel Core i7 10750H ya, itu yang 6 core 12 thread. Karena yang di atasnya itu 10875 itu ternyata menggunakan 8 core ya. Jadi mungkin yang untuk Lenovo Legion 5i yang dimaksud 6 core 12 thread ini mungkin yang i7 10750H. Sedangkan untuk Lenovo Legion 5 ini sampai 8 core 16 thread, berarti mungkin saja yang dipakai ini sampai Ryzen 7 4800H yang juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk memorinya sendiri ternyata dia sudah menggunakan DDR4 3200 MHz. Untuk kapasitasnya kita belum tahu ya, dia makainya nanti berapa GB RAM yang tersedia pada saat paket pembeliannya itu. Tapi kalau melihat laptop gaming keluaran tahun kemarin ya kemungkinan masih pakai 8 GB single channel yang pastinya akan sangat disarankan untuk di-upgrade menjadi dual channel ya. Walaupun sebenarnya saya sudah cari-cari di e-commerce Indonesia untuk RAM SODIMM DDR4 3200 MHz, ternyata itu belum ada yang dijual terpisah ya. Saya nggak tahu, mungkin saya yang kurang teliti mencarinya. Mungkin kalau misalnya kalian ada tahu link pembelinya di mana, silahkan tuliskan di link komentarnya. Sedangkan untuk GPU-nya, dua-duanya itu menghadirkan beberapa varian sampai yang lini tertingginya itu menggunakan GPU NVIDIA RTX 2060. Nah, khusus untuk yang Intel, ini dia memiliki fitur Advanced Optimus dan G-Sync ya. Nah, Advanced Optimus ini berarti nanti untuk GPU-nya itu dapat switch antara GPU dari Intel yang integrated GPU-nya dan GPU discrete yang dari NVIDIA-nya. Sehingga nanti kalau misalnya kalian memakai, kemungkinan untuk yang Intel, yang varian Intel-nya ini akan lebih hemat baterai dibandingkan yang varian AMD-nya. Kemudian untuk dari storage-nya masih sama seperti yang kemarin, itu menggunakan slot SSD M2, yaitu bisa diisi dengan SATA maupun yang NVMe. Kemudian ada juga tambahan untuk hard drive 2,5 inch bisa diisi dengan hard disk atau yang sangat disarankan itu SSD SATA saja. Kemudian untuk konektivitasnya ini yang paling menarik karena Lenovo Legion 5 baik yang seri Intel maupun yang seri AMD itu sudah menggunakan wireless 6 AX ya. Ini sangat menarik. Kemudian di sini ada Bluetooth 5.0 yang terbaru juga sudah cukup bagus.
Kemudian dari segi baterainya, ini ternyata untuk Lenovo Legion 5 itu ada dua varian. Ada yang varian 15 inch, ada yang variannya 17 inch. Untuk yang varian 15 inch itu dia menggunakan baterai 60 watt hour. Sedangkan untuk yang 17 inch itu menggunakan baterai 80 watt hour. Ini wajar mengingat screen-nya atau luas layarnya itu lebih besar untuk yang 17 inch. Kemudian untuk screen-nya tadi sudah dijelaskan, ada yang 15 inch atau lebih tepatnya 15,6, ada juga yang 17 inch atau lebih tepatnya 17,3 inch. Kemudian layarnya ini non-glare. Nah, untuk yang varian Intel atau yang Lenovo Legion 5i ini ada pilihan. Bisa yang menggunakan opsi 60 Hz atau yang 144 Hz atau yang 240 Hz. Sedangkan untuk yang AMD itu hanya ada dalam dua pilihan, yaitu 60 atau 144 Hz. Sedangkan untuk color gamutnya itu kita nggak tahu ya, karena ini masih spesifikasi awal yang beredar di internet, jadi kita belum tahu bagaimana kualitas warnanya. Tapi kalau melihat yang tahun kemarin, memang untuk Lenovo Legion Y540 itu untuk kualitas warnanya sudah lumayan bagus dan tingkat sRGB-nya itu lumayan tinggi sehingga sangat bagus untuk content creator. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipertahankan untuk Lenovo Legion 5i atau 5 yang seri tahun ini, ataupun mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, dari segi desainnya ini lumayan menarik karena ada beberapa perubahan yang menurut saya ini lumayan positif ya perubahannya. Kalau kita lihat yang seri kemarin Lenovo Legion Y540, untuk tulisan Legion-nya itu berada di bagian kanan bawah, sedangkan ini sudah pindah ke kiri atas ya. Kemudian ada dua tulisan Lenovo. Jadi kalau kemarin itu tulisan Lenovo-nya ada di bagian dalam, di bagian kanan ya, di dekat palm rest. Sedangkan untuk yang seri tahun ini itu ada dua. Sama seperti yang tahun kemarin, ditambah lagi ada di bagian kanan bawah, bagian belakang layar ya. Ini menarik menurut saya untuk desainnya. Ya, walaupun kalau kita melihat perubahannya tidak terlalu drastis dan kemungkinan juga layarnya ini dapat dibuka sampai 180 derajat. Kalau kita lihat baik-baik di bagian kanannya ini ternyata ada port untuk USB Type-A. Kemudian itu yang lubang-lubang kecil kayaknya mungkin untuk audio jack-nya ya. Saya nggak tahu, saya belum mendapatkan gambar yang lebih jelas apakah itu audio jack-nya itu combo ataupun yang terpisah. Tapi kalau melihat dari gambarnya ini kemungkinan ini yang combo. Nah, kemudian yang menarik dari Lenovo Legion 5i atau 5 ini, itu ternyata penempatan webcam-nya kembali ke tempat yang normal. Kalau yang tahun kemarin Y540 itu webcam-nya ada di bagian bezel bawah ya, di tulisan Legion itu. Sekarang sudah kembali ke atas dan tetap mempertahankan konsep bezel yang tipis. Dan ini sangat menarik menurut saya ya, karena kalau misalnya penempatannya di bezel bagian bawah itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat layar sambil menggunakan webcamnya, yang kelihatan itu malah leher kita ya, bukan muka kita. Nah, kemudian hal yang berubah lagi adalah dari layout keyboardnya. Kalau kita lihat layout keyboardnya tahun kemarin, untuk Lenovo Legion Y540 itu seperti gambar yang di bagian kanan. Ya. Sedangkan untuk yang Lenovo Legion 5 atau 5i yang tahun 2020 ini, terjadi perubahan untuk layout keyboardnya. Utamanya untuk yang bagian numpad-nya itu ada beberapa tambahan tombol yang standar seperti pada keyboard umumnya. Sehingga mau tidak mau untuk tombol arrow-nya atau tombol navigasinya itu harus digeser ke bagian bawah. Ya. Sehingga di sini akan mengambil sedikit area palm rest bagian kanan. Kemudian yang kedua yang paling menarik perhatian adalah ternyata untuk touchpad-nya ada perubahan. Kalau touchpad untuk Lenovo Legion Y540 tahun 2019 kemarin itu ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan, sedangkan untuk yang tahun ini Lenovo Legion 5 atau 5i itu tidak ada tombol dedicated buttonnya untuk klik kiri dan klik kanan. Ya, menurut saya ini bukan peningkatan, tapi malah penurunan. Kalau saya sendiri pribadi lebih suka kalau misalnya ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, port yang tersedia ini ada LAN, ada USB Type-C. Ini belum bisa kita konfirmasi apakah dia support untuk Thunderbolt ataupun yang seperti apa, kita nggak tahu ya. Kemudian ada juga dua USB Type-A, kemudian ada HDMI, power, kemudian Kensington Load. Jadi untuk I/O portnya ini
lumayan lengkap ya, walaupun kayaknya lagi-lagi Lenovo tidak menghadirkan SD card reader yang biasanya sangat dibutuhkan untuk para content creator. Nah, untuk masalah harganya, ya, jadi ini sekarang infonya Lenovo Legion 5 atau 5i ini akan rilis pada bulan Mei tahun 2020, itu di USA atau di Amerika ya. Dan harganya itu mulai dari $850, yang kalau kita konversi ke rupiah saat ini itu sekitar 13,5 juta. Ya, dan ini menarik untuk harganya ya. Mungkin yang 13,5 juta ini yang varian Core i5 atau yang Ryzen 5-nya ya. Jadi bukan yang Ryzen 7 atau Core i7-nya. Tapi lumayan menarik untuk melihat spesifikasinya yang seperti itu. Dan belum ada informasi kira-kira di Indonesia akan rilis kapan ya. Kita tunggu saja. Ya, mungkin kalau misalnya ada info terbaru saya akan update di bagian deskripsi ataupun akan saya buatkan video baru ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.